Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini baca buku apa? Hari ini semuanya sehat. Kalau misalnya ada yang sakit, kemudian terkena penyakit yang serius ya, maka kayaknya Anda tuh wajib deh baca buku ini. Ini buku bagus banget nih, menarik banget. Buku yang ditulis oleh Rahmi Fitria, seorang penyintas kanker yang pohon keluarganya memang mesti berhadapan dengan sekolah monster. Menakutkan nih, siapa sih yang nggak takut? Pasti takut. Nah, jadi kalau misalnya ada keluarga Anda atau mungkin Anda yang memang saat ini sedang berjuang, kayaknya wajib nih punya buku ini buat dibaca sebagai hadiah dan penguatan. Mi, ini buku masih ada nggak sih, Mi? Kalau cetakan Elex Media kan udah nggak diproduksi, jadi aku ambil hak terbitnya. Sekarang diterbitkan secara indie, tapi by order, Mbak. Oh, begitu. Jadi sebetulnya masih bisa pesan sama kamu atau Iya, pesan sama melalui DM melalui email. Berdamai Kanker. Iya, betul, Mbak. Jadi Siap, dicetak siap, by siap. order. Iya. Siap, siap. Mi, waktu itu ceritamu gimana? Kamu kanker payudara kan? Mm-mm. Aku kanker payudara didiagnosa tahun 2013, selesai pengobatan 2014. Mm-mm. Gitu. Lalu sampai ada buku ini gimana? Kalau nggak salah nih buku prosesnya saat kamu juga lagi berjuang nih, Mi. Mhm. Jadi setelah selesai pengobatan itu, efek pengobatan itu ternyata ke aku tuh bikin drop banget, Mbak. Jadi, secara fisik bener-bener drop, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Mm-mm. terus, seberapa tahun berjalan ada diagnosa untuk Kakak, gitu. Ah, Nah, jadi saya sendiri belum pulih dari efek pengobatan, terus Kakak didiagnosa kanker kan. Nah, kebetulan diagnosa kanker itu sama dengan diagnosa kanker almarhumah mama, kanker ovarium stadium 4 gitu. Jadi saya ngedenger, aduh ini mama kena, aku kena, tapi yang paling terpukul lagi kakak aku kena dengan diagnosa yang sama seperti almarhumah mama. Jadi aku tuh mikir gini, kayaknya gue harus bikin buku deh supaya nggak ada orang lagi yang kena kanker gitu. Jadi kayaknya waktu itu dorongannya kemarahan sih Mbak Nas, cuman bersyukur outputnya jadinya buku gitu, bukan 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 marah-marah dan lain-lain gitu. betul, betul. Mm-mm. Kalau misalnya, kalau ini yang menarik kan sebetulnya kan aku pengen banget nih ngangkat seandainya IG kemarin nggak ada masalah, nggak trouble, Iya, maka gimana? maka aku tuh pengen banget ngangkat Mm-mm. kamu itu pas tanggal 21 di hari Kartini gitu loh. Karena buat aku ini adalah Kartini masa kini banget. Melalui Mm-mm. buku ini memberikan pendidikan kepada sosok semua orang kanker apapun yang ternyata melalui buku kan itu edukasi juga ya, literasi itu kan edukasi. Iya. Jadi ketika masalah datang kepada dirinya, dia tetap tercerahkan, terdidik, dan berdaya, dan menularkan kepercayaan diri melalui apapun. Nah, salah satunya nih Ami melalui buku ini. Nih, Mm-mm. kemudian apa sih pembelajaran yang Ami dapat gitu loh dengan bikin buku, kemudian Ami kan punya komunitas juga kalau nggak salah. Iya, iya. Baru-baru berjalan 2 tahun gitu, Mbak. Jadi sebetulnya, apa ya, saya ngerasa justru keputusan saya nulis buku, terus bikin IG Berdamai Kanker untuk berbagi di platform IG gitu ya, itu memberi saya justru pintu-pintu yang nggak terbayangkan sebelumnya. Saya ketemu guru-guru banyak banget dari semua narasumber, baik di buku maupun di Instagram gitu. Nah, ternyata ujung-ujungnya saya malah belajar sama guru-guru itu gitu. Jadi saya mikir Tuhan itu ternyata emang baik gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang melampaui kepentingan kita sendiri, tapi untuk orang lain, itu Tuhan kasih balasannya kontan gitu. Walaupun dulu ketika awal-awal menulis buku atau bikin IG, belakangan dengan mendampingi komunitas itu kayaknya berat gitu. Tapi ternyata memang itu hukum semesta gitu ya. Tabur tua itu bekerja banget gitu. Jadi hikmahnya kalau buat aku,
Belajar aku sendiri ya Mbak, dulu kan sibuk bisnis, ngebesarin bisnis, fokus sama diri sendiri aja. Tahu-tahu karena sibuk ngurus bisnis dan stres dan macam-macam, dan ada juga faktor emosi, jatuh sakit karena kanker. Nah setelah itu saya kayak dapet wawasan untuk ternyata hidup tuh gak hanya cuma mikirin diri sendiri loh, tapi untuk berguna juga untuk orang lain. Nah itu ternyata yang kayaknya align sama hukum semesta deh. Jadi banyak banget hikmah-hikmah yang saya dapat. Jadi kalau seolah-olah saya nulis buku itu buat orang lain, atau bikin IG buat orang lain, atau membangun komunitas buat orang lain, padahal sebenarnya itu kembali ke diri saya sendiri semua kebaikannya gitu. Kurang Betul, lebih. betul. Ini sama yang jadi sama yang aku yakinin ketika aku melakukan pendampingan gitu, apalagi yang paliatif ya. Jadi teman-teman mesti tahu kalau misalnya gimana ngomongnya? Kalau misalnya dokter mengatakan ini mesti dioperasi. Kalau udah mengatakan ini mesti dioperasi, itu adalah lampu bagus. Iya, betul. Karena Setuju. karena masih bisa ditangani, Lima peluang karena tidak kesembuhannya cukup besar. Betul. prosentase penyembuhannya tuh besar. Tapi Betul. kalau dokter mengatakan udah kita bikin senang aja ya, kita bikin nyaman supaya nggak terlalu sakit rasanya, itu udah disebut nggak diapa-apain atau Iya, disebut paliatif gitu ya. Jadi untuk menyamankan di akhir hidup si pasien supaya pulang dengan rasa yang tidak terlalu sakit. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau aku melakukan pendampingan kepada teman-teman yang sudah pulang dalam proses paliatif itu ya Mi, aku tuh selalu bilang, udah jangan ngitung hari, jangan ngitung hari. Bikin setiap hari selama masih bisa dikasih nafas, bikin sesuatu yang berarti apapun juga itu. Dan ternyata itu berfungsi Mi. Yang cerita kamu tadi tuh aku jahit tuh Mi. Ternyata itu berfungsi untuk mengalihkan rasa takut. I see. Iya, 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 iya. Jadi sekuat-kuatnya iman seseorang, agama apapun ya Mi, aku kan pernah mendampingi yang Islam, yang bukan Islam, yang agamanya cuman KTP, atau yang melakukan ritual dengan sungguh-sungguh pagi, siang, malam gitu ya. Kalau di Islam zikir, kalau di Katolik kan juga ada kayak tasbihan gitu kan ya, dan apapun. Kan kelihatan mana yang ritualis, mana yang cuman KTP, kan kelihatan tuh di saat-saat itu tuh Mi gitu loh. Nah, semua itu walaupun cuman sedikit gitu ya, ada rasa grogi nih. Rasa grogi, deg-degan menghadapi pulang itu maksudnya Mbak? Karena belum pernah meninggal nih. Iya, kita semua Karena takut. dan yang udah meninggal nggak pernah datang ke kita buat bercerita. Bercerita. Iya, iya, betul. Kan mereka kan kalau misalnya kita bilang datang lewat mimpi. Kalau di dalam mimpi, orang yang udah meninggal itu ngomong, artinya bukan dia, itu jin. Kebanyakan orang bilang begitu. Maka kalau itu adalah ruh orang yang memang kita sayangin, keluarga kita, teman kita, dan kita ngimpi dia diem, kayaknya itu benar. Tapi kalau sampai bunyi, itu kayaknya jin yang menyerupai. Begitu ya. Nggak pernah ada cerita, Tommy. Nggak pernah ada cerita tentang mereka menceritakan apa yang terjadi di sana. Jadi life after death itu nggak pernah diceritakan bagi yang hidup. Sehingga sekuat-kuatnya iman seseorang, siapapun dia, beragama apapun, ritualis apa bukan gitu ya, grogi itu ada Mi. Ada Mi. Ada Mi. Nah, pengalihannya itu adalah masih berproduksi. Produktif, tetap produktif. Ah, ya setuju. Dia masih berproduksi apa aja nih. Jadi misalnya nih ya, aku pernah ngedampingin, dia udah meninggal. Nggak usah disebut nama ya, cukup terkenal. Dia jago masak nih. Terus udah gitu aku bilang gini, bikin resep ya, aku bilang. Jadi kalau nanti udah nggak ada, resep itu yang jadi legacy. Jadi dia sibuk bikin resep nih. Betul, betul. Dan akhirnya teralih tuh grogi atau rasa takut, walaupun cuma sedikit. Jangan-jangan ini juga sebetulnya nih adalah bentuk pengalihan rasa takut. Mungkin
Saya nggak tahu deh, tapi dorongannya emang untungnya positif ya. Ketika dapet Iya. yang untungnya ya seperti itu. Cuman Mbak Nas aku tertarik ya, tadi Mbak Nas sharing mendampingi pasien-pasien yang udah kategorinya mungkin terminal atau Mm-mm. kita misalnya bisa hitung-hitung peluang kesembuhannya kecil sekali. Nah, aku bahkan sampai sekarang ya Mbak. Jadi ketika misalnya ada komunitas yang sharing, aduh aku misalnya begini begitu, dalam arti situasinya menurutku udah sangat kritis gitu ya. Aku ragu-ragu antara mau encourage yang bersangkutan untuk oke, semangat terus berobat bla bla bla, atau udah mulai membuka, kalau Mbak Nas kan tadi nikmati sisa hidup, umur bla 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 itu. Aku agak ragu-ragu karena takutnya itu malah bikin Nyinggung mereka ya. bukan bikin mereka down. Nah, Ternyata kalau enggak Mi, Mbak Nas gimana? ternyata enggak Mi. Oh iya, aku Nih, aku takut. udah nyobain. Terus lagi ya Mi, ini contoh Hmm, ya. Ini kan hmm, berbagi ya buat teman-teman yang nonton juga ya. Kalau misalnya Anda jadi support system, apakah ya. itu Anda keluarga, sahabat, atau hanya kenalan aja, Hmm, hmm, maka hmm, aku pernah bilang nih Mi, aku pernah bilang begini, Mi, gua mah ya, kalau misalnya nanti gue hmm. pensiun nih, gue udah nggak kerja ina inu karena soal kesehatan, soal badannya emang udah nggak kuat, lu tanya dong, gue pengen bikin apa? Lu tanya sama gue. Oke, Mbak Nas mau bikin apa? Mau bikin buku tanta cara ke rumah duka sama ke rumah sakit. Oh, persiapan. Jadi orang tuh harus bersiap. Bukan, tata cara kita berkunjung buat orang Oh, ke I rumah see. duka, Dan datang ke ke rumah sakit keluarga-keluarga mendampingi ya. yang Oh meninggal iya iya iya. meninggal, itu Iya kadang-kadang iya kita iya. nggak punya Iya. adab, tahu nggak Mi? Oke, ya. Atau bagaimana menjaga adab kita ke orang sakit. Hmm. Mhm. Ternyata yang kayak gitu tuh Mi, kan suka Mhm. bingung kan. Jadi Ami juga, Mhm. gue ngelakuin ini bener apa enggak ya Nas ya, begitu Iya. ya. Nah itu tuh ternyata bagus, itu juga jadi bisa ide buat kamu Mi, bikin Mi, bikin. Saya Nah bingung, Mas. Gimana tuh, Mbak? bikin Mi. Selama Nah aku ada menghadapi. kejadian lagi, aku tuh Mhm. ngedampingin ayah mertua. Bapaknya Gilang kan meninggalnya kan Mhm. di Afrika, kanker Mhm. prostat. Oh, ya. eh saya waktu itu habis melahirkan nih si bungsu. Jadi nggak Mhm. bisa langsung datang ke Afrika untuk kasih lihat, soalnya Ramadan KH itu kan dia juga penulis buku ya. Mhm. Ramadan KH itu selalu menemani setiap cucunya brojol. Akan Mhm. tetapi untuk si bungsu dia nggak nemanin karena badannya Mhm. udah nggak kuat buat terbang dari Afrika menemani ibu sambungnya Gilang waktu itu jadi diplomat, jadi konjen di Cape Town di Afrika Selatan, badannya udah nggak kuat untuk pulang nungguin cucu brojol. Mhm. Maka aku juga nggak boleh, belum boleh bisa terbang, bayinya belum bisa boleh terbang. Mhm. Jadi Ya. nunggu 2 bulan baru dikasih surat sama dokter, dikasih izin bayi ini terbang jarak jauh Mhm. gitu ya. Panjang jadi pendek nih ceritanya. Kan artinya udah makin drop ya nih. Orang udah mau Mhm. meninggal kok, udah makin Mhm. drop. Aku dari datang cuman punya waktu 8 hari nih sampai meninggal. Meninggalnya tuh Ramadan KH di Wisma Indonesia, artinya di rumah konjen, di rumah Mhm. tugas istri. Terus yang gue tanya gini, papa mau apa? Mhm. Papa mau apa? Papa pengen apa? Kan itu kan terus kalau di rumah maka morfinnya kan oral, bukan suntik, bukan Mhm. infus. Ya. Dari yang sehari sekali Mi, sampai 2 jam sekali Mi, saking udah kesakitannya. Mhm. Jadi kan udah makin drop ya dalam 8 hari. Tapi tetep di hari terakhir papa mau apa? Papa mau bikin apa? Mhm. Papa mau Nas bantuin papa ngomong apa, Nas nulis. Papa Ah. mau pesan apa? Papa mau gitu terus nih. Terus begitu. Mhm. Bukunya akhirnya ada. Hah? Menjadi buku? Wow, wow, wow. Dan Keren banget. ketika dia ngomongin sesuatu tuh matanya tuh Bersemangat hidup ya. nih. Iya, iya, Kamu tahu iya. kan orang udah mau meninggal matanya Iya, bagaimana kan? iya, iya. Dan udah yang apa? Udah hawang-hawang gitu Hmm. loh Mi. Jadi udah Mhm. begini. Nas itu mamah datang, maksudnya ibunya Gilang yang udah meninggal. Mhm. Kan Iya. yang konjen itu kan
ibu sambungnya Gilang yang juga diplomat. Jadi istri pertama ibunya Gilang diplomat, istri keduanya diplomat juga. Nah terus yang disebut dari Nas itu mama di depan udah datang mau jemput, jadi emang udah awar-awar tuh Mi. Tapi ketika aku pancing untuk papa mau nulis apa pak, itu langsung konsen lagi loh. Oke. Jadi ketika orang ditarik ke passionnya dia Mi, maka jadi hidup. Oke. I see. Iya. Wah, keren banget itu. Tapi Ami kan passionnya kan buku, nulis emang Mi gitu loh. Betul. Jadi kamu kayak bisa mempertahankan hidup dengan ketemu sama gairahnya Mi. Bener. Betul, Mbak Nas. Tapi Mbak Nas menyebut tentang, kalau tadi kan bahasanya itu dibungkus ya, menikmati hidup secara sisa menghitung hari ya. Tadi Mbak Nas menyebutnya menghitung hari, tapi itu nggak terlalu sensitif. Berarti. Jangan menghitung hari, tapi membuat setiap hari berarti. Oke. Iya. Jadi di kepala orang yang mau meninggal itu tuh begini, besok aku mau bikin apa ya? Gitu. Jadi pantang mati sebelum mati gitu loh. Tapi kalau misalnya orang udah datang nangisan, semua sedih, iya, takut. Terus udah gitu ada yang lebih gila Mi, gue pernah nemenin pendampingan pejuang kanker yang akhirnya udah meninggal gitu ya. Saya memaafkan semua dosa-dosamu. Aduh gila kan buat tabok Mi. Itu kan gila banget. Tapi kan itu saudaranya dia ya, gue diem aja. Gue liatin aja mau gue semprot. Nggak mungkin kan Mi, gitu loh. Gue diam aja, gue perhatikan. Gue mempelajari sifat manusia. Dan jadi pasiennya jadi gelisah Mi. Jadi gelisah. Gelisah, iya, betul. Kamu punya pengalaman apa lagi? Karena kan di dalam hidup pendampingan itu kan, apalagi kalau kita pernah merasakan sebagai pejuang yang akhirnya jadi penyintas ya Mi. Di dalam hidup kan nggak ada yang kebetulan ya Mi. Iya, betul-betul nggak ada yang kebetulan. Bahkan aku sampai, ini kenapa ya Tuhan kasih episode kanker kok panjang banget gitu. Dari mama, aku, kakak, papa, dan itu relatif rapet Mbak Nas. Jadinya, tapi sekarang malah kejawab karena memang ternyata dibukain jalannya aku itu untuk kayak membimbing teman-teman pasien kanker dengan ilmu self healing gitu, karena narasumber yang ketemu sama aku dan jadi guru aku semuanya dokter Mbak Nas, dan semuanya dokter medis barat tapi kemudian mempelajari ilmu kesehatan holistik gitu. Jadi melihat penyembuhan itu secara holistik gitu. Selama ini kan kita ngelihatnya penyakit fisik tuh yang hanya badan aja. Padahal itu di buku, aku juga kan nulis buku ini tuh bukan apa-apa karena berdasarkan pengalaman aku, pemicu kanker maupun penyembuhan kanker itu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan emosi gitu. Sementara kan orang ngelihatnya penyakit tuh hanya badan fisik aja. Padahal pikiran, emosi porsinya besar banget, penelitian-penelitian juga banyak. Nah sekarang aku belajar ilmu self healing malah proven gitu. Bisa dibilang mungkin kalau dulu 70%, sekarang bisa 90%. Bahkan memicu penyakit, apalagi spesifik kanker gitu. Jadinya perjalanan aku selama panjang itu berperan sekarang dipakai untuk mendampingi komunitas kanker, terus ilmu yang aku dapat dari guru-guru self healing, aku ajarin lagi ke teman-teman komunitas kanker. Ini dari pesan ini nih tulisan saya baru sadar ketika almarhum Ria Irawan berucap jangan ucapkan semangat ya atau sabar ya. Saya waktu itu belum kena kanker, bingung kenapa bilang begitu, tapi sesudah kena jadi paham. Iya. Karena emang sabar tuh gimana ya ketika ini. Iya. Ayo semangat ya. Terus jadi sebagai seorang pasien, kalau kan itu kan kayak naik roller coaster ya. Kadang semangat, kadang ngejeblok begitu kan. Kadang kayaknya energinya bagus ya, kadang drain, habis gitu loh. Nah, ketika orang bilang semangat, lah, tapi gimana pas lagi drain? Gitu loh.
Gue tuh lagi nggak mau semangat, masa gue nggak diizinin, gue nggak semangat sih, gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. itu memang toxic positivity, positif Iya. tapi racun, omongan-omongan kayak begitu, jangan gitu loh. Iya. Try to put your shoes di orang yang sedang berjuang. Mhm. Ikhlas ya terhadap penyakit ini, mesti ikhlas. Ih, pengen gue cabein mulutnya, tau nggak, gemes. Gue pengen tahu kalau lu yang kena, lu ikhlas nggak? Gue pengen tahu, coba gitu loh. Dia kan begitu nggak kamu perasaannya waktu itu? Eh, aku sebenarnya pas diagnosa memilih menutup diri sih Mbak, jadi nggak bilang siapa-siapa, cuman keluarga inti aja, Aku juga, sengaja. aku juga, betul. Mhm. Iya, Itu ketutup banget waktu itu tahun 98 pertama kali terdiagnosa, ketutup, wartawan nggak tahu nih. iya, iya. Iya, karena kadang-kadang kita dapat input-input malah bikin tambah pusing gitu. Tapi beda-beda sih. Ada juga temanku yang justru dia dapat energi dari sekelilingnya, dia kasih tahu teman-temannya. Tergantung kondisi masing-masing orang kayaknya Mbak ya. Betul, betul. Ada Mm-mm. beberapa kejadian orang yang mesti kita hargain. Jadi kalau ada orang yang kayak temennya Ami yang terbuka, kemudian memang Mm-mm. membutuhkan energi Iya. diambil dari lingkungan, dari pertemanan, maka kita mesti memberikan apa yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya ketika kita menjenguk para pejuang yang untuk pemulihan mereka, kasih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kuncinya itu. Betul, betul, betul. Kalau kuncinya adalah udah lu diem aja, jangan banyak ngomong. Hmm. Udah duduk aja di sebelah. Dia nangis ya kita dengerin aja. Jadi a shoulder to cry on gitu. Nangis, ayo nangis, nangis, nangis. Iya. Tapi nggak usah diusap-usap. Sing ikhlas, sing sabar, aduh, gitu loh. Nggak usah pakai tambahan-tambahan begitu, nggak usah. Gitu loh. Iya, Diem iya. aja, diem. Iya, betul. Menurut Ami gimana? Kenapa Mbak? Apapun yang Ami lihat, Ami rasakan, atau Ami dengar ketika teman-teman itu diwawancara dan dibukukan, apa sih yang mereka nggak mau dengar dari orang? Hmm. Kalau di buku itu sebenarnya aku lebih lebih banyak bertanya soal pemicunya, latar belakangnya gitu Mbak. Karena tujuan aku nulis buku ini sebenarnya bukan untuk pasien kanker awalnya, supaya orang-orang yang sehat jangan sampai kena kanker. Itu tujuan awalnya banget. Karena kan aku mikir itu ingat mama, ingat kakak, gimana caranya supaya orang-orang jangan kena kanker lagi gitu. Jadi aku lebih banyak bertanya sama mereka soal gaya hidup sebelumnya seperti apa, terus gimana mereka bisa pulih dan sembuh. Akhirnya ada beberapa yang akhirnya kan sembuh ya, dan itu sangat inspiratif banget. Yang menurut aku benang merah yang paling berharga itu semuanya ya, dari 10 termasuk Mbak Nas juga sih, itu punya benang merah yang sama, yaitu spiritualitas. Ketika penyakit ini membuat mereka kembali terhubung atau pulang dan melepaskan itu pada Tuhan gitu, pada punya benang merah yang sama ujung-ujungnya. Aku jadi ingat itu yang ada tumor di otak yang ada juga di buku ini nih. Mm -mm. Ceritain nih. Mm -mm. Ceritain nih. Ibu Ade ya? Ibu Aditri, jadi Ibu Aditri itu kan karena di otak tidak memungkinkan untuk dioperasi. Nah, jadi dia 17 tahun waktu aku wawancara itu udah 17 tahun. Sampai sekarang juga masih sehat. Jadinya kan udah berapa puluh tahun ya, dan beliau masih aktif menjadi guru, bahkan melanjutkan kuliah S2 terakhir itu ya. Jadi sangat produktif, tapi tumor di kepalanya itu bukan dijadiin sesuatu momok yang menakutkan. Buat beliau itu jadi kayak alarm gitu, untuk selalu eling, sadar gitu tentang pola hidup dia. Jadi beliau itu sangat concern dengan pola hidupnya, pola istirahat, Disiplin. disiplin, lebih ya betul, disiplin. Terus dia selalu berdoa sama Allah, ya Allah, dia menganggap tumor itu adalah makhluk ya, yang sehingga dia selalu minta sama pemilik makhluknya itu untuk ditunjuki lah gitu ya, bagaimana bisa menghandle makhluk tumor di dalam otaknya itu. Nah, ada juga tentang spiritualitas Mbak Nas. Menurut aku misalnya
kan bicara penyembuhan ya, bagi teman-teman yang udah terdiagnosa, mungkin concern-nya adalah bagaimana bisa meraih penyembuhan, bukan pengobatan ya. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, pengobatan dan penyembuhan itu dua hal yang berbeda. Pengobatan itu, ini nasihat guru saya sih Mbak Nas, pengobatan itu urusan dokter, penyembuhan itu urusan pasien, kata guru saya. Nah kalau ibarat burung harus dua-duanya tuh gerak gitu. Nah dalam proses penyembuhan itu saya ngelihat pintu masuknya tuh bisa tiga Mbak Nas. Kalau kita kan manusia makhluk holistik. Jadi ada badan, ada pikiran, sederhananya aja ya. Ada badan, ada pikiran, ada hati gitu misalnya. Nah dari tiga pintu masuknya itu bisa berefek pada penyembuhan. Kalau saya karena belajar self healing, saya tahu bahwa oh ternyata lewat badan itu bisa berefek sama penyembuhan. Nah, lewat pikiran juga ternyata bisa dengan meditasi. Saya juga kebetulan belajar meditasi gitu. Itu juga bisa. Cuman yang titik krusialnya ketika lewat pikiran itu kadang-kadang kita misalnya ada emosi atau pikiran tertentu yang negatif, kita bilang sama diri kita, nggak boleh marah, nggak boleh sedih gitu. Nah, itu ternyata nggak bisa ditolak. Bukan dengan nggak boleh, tapi memakai pikirannya dengan mengenali bahwa oh ada kemarahan, oh ada kesedihan gitu. Jadi fungsi pikiran itu mengenali emosi atau pikiran yang muncul. Nah satu lagi yang lewat spiritual, nah ini ada di buku Berdamai Kanker juga. Saya amazed banget dengar ceritanya di halaman berapa ya aku lupa, tapi beliau itu ketika didiagnosa kanker punya story kemarahan yang sangat terhadap suaminya. Dan semua dokternya bilang kamu harus memaafkan gitu. Nah dia nggak sanggup memaafkan, orang gue sakit hati banget, katanya gimana gue bisa maafin gitu. Sampai dia datang ke gereja dan mendengar satu khotbah dari pastor, juga dia masih belum bisa memaafkan walaupun udah dikhotbahin. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya kemampuan untuk memaafkan. Tahu-tahu bisa gitu. Jadi memang spiritual itu hubungannya ke Tuhan gitu, bukan soal agama atau dogma ya Mbak Nas, tapi dari hati yang itu amazing. Sepakat. Iya. Nah, karena kebetulan nih, Ami itu ngomongin self healing, meditasi, praktek yuk Mi, gitu loh, setengah jam ini ngasih tips dan triksnya aja Mi, supaya dicatat sama teman-teman yang saat ini sedang berjuang terhadap pemulihan dirinya, baik itu urusan kanker maupun tidak, karena kemarahan itu bahaya loh Mi, buat kesehatan itu bahaya banget. Maka Bapak Kesehatan Dunia Ibnu Sina kan juga bilang hati yang bahagia tuh 50% obat. Begitu. Kalau misalnya dokter, dia memang sekolah kedokteran, kemudian dia punya kemampuan, kepintaran mendiagnosa dan melakukan pengobatan. Tetapi kalau misalnya dari diri tidak membantu gitu loh, maka sehebat apapun dokter, secanggih apapun obat-obatan dan cara teknik pengobatannya di rumah sakit, mau yang canggih di kayak di Belanda kan ada Anthony van Leeuwenhoek-Ziekenhuis ya, di Belanda itu yang paling bagus nih. Nah itu juga meninggal aja. Nah aku tahu nggak, aku melakukan pendampingan sama paru nih, kanker paru. Saya itu kanker paru stadium 4. Waduh. Hidup nih. Hah? Masa Mbak Nas? Kaget tahun berapa? Gua aja kaget. Kaget banget. Kan kita nih semuanya orang-orang yang berjuang dengan kanker tahu. Pokoknya selalu difoto soal paru. Iya. Untuk mengetahui stadium berapa tuh difoto paru-parunya. Iya. Kalau ada masalah di paru-parunya, dan pasti begitu kan. Betul. Nah ini di paru nih. Hidup nih. Wow. Tanya dong sama gue udah berapa tahun Nas? Nah itu berapa? Sejak kapan? 3. Wah luar biasa. Canggih, 3 tahun nih. Dari napasnya ngap-ngap. Tahu nggak? Orangnya itu Mi, tipe cekikikan Mi. I see, benar. Tipe yang apa juga dibecandain aja sama dia. Kalaupun sakit tuh cuma lihat, aduh, gitu tuh. Aduh,
sakit gitu Mi. Pokoknya dibawa ketawa gitu loh. Bertahan. Terus udah gitu aku pernah melakukan pendampingan stadium berapa? Stadium 2. Cepet banget metas. Iya, Metatasenya cepet banget ketika hidupnya ngeluhnya, ya Allah. Gua aja jadi kayak ikut balik sakit lagi di sebelah dia, tahu nggak? Emang menular itu. Nular. Itu Betul. yang itu aku bilang stop. Udah stop. Ini bisa gua sakit lagi nih. Gua bilang begitu. Stop. Kita beralih aja omongan. Tapi benar. Ternyata nggak, metasnya kemana-mana. Aku ya mempersiapkan keluarganya saja gitu loh. Itu Mi. Ayo Mi, self healing, meditasi sama spiritual tekniknya aja buat dicatat. Aku nggak bisa, itu karena harus ada gurunya. Aku nggak bisa. Aku belum bisa aja tekniknya, misalnya nafasnya, cara memaafkannya, begitu. Ya. Mungkin secara sederhana teknik meditasi itu orang bilangnya kan ada beberapa teknik sih Mbak. Cuman yang cocok di aku itu yang ini ya. Saya belajar dari Tergar Indonesia sih Mbak ya. Jadi kalau misalnya orang meditasi bilangnya fokus, kalau di sini enggak. Karena kalau fokus itu kita jadi kayak harus berusaha kan. Nanti itu malah bikin stres. Harus fokus, ketika nggak fokus jadi stres sendiri. Nah itu malah menurutku kontraproduktif. Nah aku belajar yang teknik ini, buat aku ini natural banget dan santai, relax. Jadi kita misalnya posisi meditasi boleh duduk, boleh bersila yang nyamannya aja ya. Kalau memang bisa tulang punggung yang tegak lebih bagus karena sirkulasi energi di tulang belakang berarti jadi lancar. Itu kan untuk proses penyembuhan. Nah, teknik yang paling simpel adalah cukup pejamkan mata boleh supaya nggak distraksi ya. Jadi perhatikan nafas masuk dan keluar, kayak gitu aja. Nah, kuncinya jangan fokus pada nafas masuk dan keluar karena itu artinya ketika kita miss, kita jadi kayak marah, nggak boleh gitu. Nah, itu jadi stres. Jadi ketika kita perhatikan nafas masuk dan keluar, pikiran tuh kan pasti kemana-mana. Kadang-kadang tahu-tahu ping muncul pikiran apa, nggak apa-apa, disadari aja. Oh oke, berarti aku udah hanyut karena nggak memperhatikan nafas. Nggak apa-apa, perhatikan lagi, balikin lagi ke nafas. Nah, gitu terus. Selama 5 menit jangan lupa pasang alarm. Dan disarankan nggak melakukan meditasi pertama kali dalam durasi yang panjang, tapi pendek-pendek 5 menit atau 3 menit, tapi berulang kali gitu, beberapa kali dalam sehari itu lebih nyaman. Jadi tubuh kita nggak merecognize meditasi sebagai sesuatu yang bikin stres, tetapi sesuatu yang nyaman sehingga kita akan dengan senang hati melakukannya. Gitu. Kurang lebih sederhananya. Terus hubungannya sama self healing gimana Non? Kalau penelitian tentang meditasi itu ada banyak banget di buku. Di luar negeri itu ada banyak banget. Bahkan ini dijadikan terapi pendampingan di rumah sakit. Ada pasien yang kanker apa ya, aku lupa, di buku ada sih. Dengan meditasi, dia tumor markernya itu menurun drastis gitu. Jadi kok penelitian tentang meditasi udah banyak banget sih terhadap kesehatan. Baik. Nah, kalau spiritual agak repot ya, itu berdampak orang masing-masing ya. Iya, betul. Aduh, itu yang paling repot. Kalau misalnya aku ngajak orang meditasi mah, gue insya Allah masih punya kemampuan gitu. Tapi kalau untuk ngajak orang jadi spiritualis, lu siapa lu? Begitu kan ya. Nah itu kan dapur orang yang nggak bisa dikotak-katik. Gue mah nggak berani, nggak punya nyali, dan gue beretika untuk tidak melakukan itu gitu loh. Tetapi yang aku lakukan tuh ketika melakukan pendampingan, ini buat yang baru gabung ya, ini bukunya Berdamai dengan Kanker yang dibuat oleh Rami Fitria, seorang pejuang kanker payudara yang akhirnya bisa mengumpulkan kumpulan kisah-kisah para pejuang kanker yang ini bisa jadi inspirasi untuk Anda bagaimana melakukan pencerahan, pendidikan, dan juga pemberdayaan bagi setiap orang-orang yang baru terdiagnosa dengan kanker. Nah, yang aku mau bilang begini nih, yang aku lakukan tuh adalah gini. Siapa yang belum dimaafin? Tanya gitu. Gitu, wah. Siapa yang simple ya. Siapa yang belum dimaafin? Itu kan dimulai dari yang deket-deket aja. Biasanya ibumu, bapakmu, kakakmu,
adikmu, pasanganmu, anak-anakmu, atau siapapun orang yang pernah masuk dalam kehidupanmu terus bikin hatimu berdarah-darah dan sakit. Siapa? Gitu. Karena kan ternyata memang memaafkan itu memaafkan itu tuh pekerjaan yang paling egois di dunia menurut gue ya. Karena memaafkan itu bukan karena gue benar lu salah, bukan. Memaafkan itu adalah memberikan hadiah buat diri sendiri supaya lepas dari rasa bencinya, lepas. Ya. Sebenarnya buat diri kita sendiri ya Mbak ya. Betul. Itu membebaskan. Itu memberi hadiah buat diri sendiri nih. Dan biasanya orang-orang yang metastase penyebarannya dari stadium awal sampai akhirnya stadium terminal itu karena kemarahannya numpuk dan banyak. Ya, betul. Wuduh, gila. Jadi aku gue nggak bilang berdoa ya sama Tuhan, siapa lu gitu ya. Mama Dedeh lu gitu kan gitu. Jadi aku cuma bilang yang belum dimaafin siapa? Yang belum dimaafin siapa? Terus aku kayak gini, dia menyebutkan misalnya ya, ibuku, dia bilang, masih ada ibu, udah meninggal. Kan dia nggak bisa ke makam nih, orang sakit kok gitu. Terus aku nanya gini, mengirim rasa mau? Aku bilang, karena berdoa itu udah kadang-kadang nggak butuh kata, tapi rasa, karena itu kan jiwa, dan Allah itu maha segala gitu loh. Jadi kalau masih ada hafalan kata-kata, lu masih robot. Tapi kalau udah pakai bahasa rasa, itu udah manusia dan sang pencipta yang lagi mau minta kekuatan untuk bisa memaafkan gitu. Iya, betul. Jadi ketika aku bilang, boleh nggak meminjamkan rasa, jadi gini, kamu hening dulu, kemudian sebut, karena kebetulan dia Islam ya, sebut nama ibumu, kemudian kamu masih tahu nama kakekmu kan, jadi binti siapa, tapi karena garis bloodline-nya sama, kalau misalnya kamu sebut ibumu juga Allah maha tahu, aku bilang begitu, karena kan garis darahnya sama, ini kan bukan tetangga. Nah terus oh iya gitu, terus aku bilang selanjutnya kamu meminjamkan rasamu, karena orang yang udah meninggal tuh nggak punya rasa, dan orang yang meninggal itu pasti dia merindukan untuk bisa hidup dan memperbaiki hubungan dia dengan anaknya, yaitu kamu. Mungkin satu-satunya yang dia sesalin sekarang, sebelum dia meninggal dia memperbaiki hubungan dia dengan kamu, aku bilang gitu. Jadi pinjamkan rasa itu kepada ibumu. Ya, kamu mau doa silakan, mau apa, pokoknya pinjamkan rasa dan ngobrollah dengan ibu. Lumayan tuh Mi, seminggu masih hidup nih. Iya. Karena akarnya di situ udah nggak bener tuh Mi. Iya. Aritmia detak jantungnya udah nggak beraturan, kacau tuh nggak. Tapi aku latih begitu, terus lumayan Mi, seminggu bertahan. Terus nggak memburuk kan, orang kalau mau meninggal kadang-kadang kan ada kabar bagus, badannya jadi lebih ini gitu ya. Kan ada tuh istilahnya Mi di kedokteran, sebelum meninggal kayaknya sembuh bagus begitu loh. Suka nipu, tahu-tahunya meninggal kan gitu. Sebetulnya tuh kan kayaknya dikasih energi terakhir untuk ngeberesin semuanya. Iya, betul. Itu yang aku lakukan ya. Benar. Aku juga dapat informasi di buku juga ada sih, salah satu emosi yang menurut beliau dicurigai sebagai akar pemicu kanker itu kemarahan, tapi yang sangat menurut ada juga di buku ini dokter, kemarahan yang sangat intens. Nah itu aku juga ngalamin juga. Terus aku lihat di beberapa yang terdekat ya juga gitu. Makanya mungkin bisa jadi pintu masuknya dari memaafkan itu, betul sih Mbak Nas ya. Iya. Terus waktu di akhir hidupnya ya Allah ngasih kesempatan aku nemenin gitu ya. Kebetulan jamnya pas, waktunya pas, pukul berapa meninggalnya pas lagi drop,
pas aku lagi ada di rumah sakit gitu ya, melakukan pendampingan. Smooth nih, smooth. Smooth ya, ya betul. Sangat. Itu justru yang jadi tujuan kita semua manusia, Mbak, ketika berpulang dalam keadaan damai, tenang gitu. Kalau saya dulu ya Mbak Nas, terus Lu terang, tanya dong sama gue, ada yang lo bikin nangis nggak saat itu? Gitu. apa yang bikin nangis? Terus waktu kan dia lama-lama kehilangan kesadarannya ya, Mi. Tapi gue nggak tahu itu halusinasi orang mau meninggal yang udah korslet, Iya. atau apa gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya dia nyebut Allah, terus dia nanya, Mah, yuk. Wah, waduh itu indah sekali ya. Artinya kan, aduh, ya. Ikut happy gitu ya. Udah berdamai. Karena hubungan yang nggak bisa keputus adalah hubungan ibu dan anak. Karena kan walaupun ibu kita udah meninggal, ibunya Ami udah meninggal, ibunya Nas udah meninggal, tapi ibu kita tuh tetap nemenin kita, Mi, karena ada sel yang disebut dengan mitokondria. Iya, aku juga dengar itu. Iya. Betul. Jadi ketika lu mau berhubungan dengan ruh ibumu itu jauh lebih mudah. Dan itu yang bikin tuh aku nangis, tau gak? Padahal saudara bukan ya, Mi, gue cuma nemenin doang kan. Gue nangis, gue yang Allah, gue cuma begitu doang. Allah, cuman sampai dredeg gitu. Jadi dia sebut asma Allah, terus dia Mah, yuk. Lapang ya pulangnya, alhamdulillah. Beres. Beres, iya betul. Ami mau berbagi apa tadi, Mi? Maaf. Apa, Mbak? Oh, lupa lagi. Apa ya? Lupa, Mbak. Aku nyari, aku mau berbagi gini, Mbak. Ya ini dulu karena aku juga sakit, mama, papa, kakak kan. Jadi goals aku ketika mendampingi pasien kanker itu adalah sembuh hilangnya penyakit. Itu goals aku banget gitu. Nah, seiring perjalanan belajar, ternyata pokoknya sembuh artinya kan nggak mau jangan sampai meninggal gitu kan. Karena kanker kan kita pasti mikirnya meninggal gitu. Udah pasti lah gitu ya. Nah, ternyata itu tadi. Ternyata tujuan kita itu adalah meninggal, karena meninggal itu pasti. Aku baru bisa nerima itu loh, Mbak. Meninggal itu pasti, jangan ditakuti atau dihindari, karena itu pasti. Tapi gimana ujungnya itu? Kalau kayak cerita Mbak Nas tadi kan indah sekali ya, meninggal dalam keadaan tenang dan damai gitu. Ya itu sebetulnya tujuan. Benar, itu loh, Mi. Kita mau kena kanker atau enggak, mau mati mah meninggal juga gitu. Aku baru itu mungkin setahun terakhir berdamai. Kan kakakku kemarin meninggal mendadak kan? Mbak iya, Mbak Ica, iya betul. Dari kami bertiga kan yang nurun kanker dari mama. Kalau di aku kan ibuku, ibu bapaknya ibuku, adik-adiknya ibuku, semuanya meninggal kanker, Mi. Jadi pohon kanker tuh kenceng banget di garisnya mama. Dari kami 3 bersaudara, gue yang kena. Secara medis mestinya gue duluan, Mi, yang jalan. Makanya waktu di depan jenazah kakakku tuh, aduh, kok dia gitu loh. Kan mestinya kan gue gitu. Iya. Jadi hitung-hitungannya udah bukan soal sehat sakit kalau meninggal ya, emang umurnya itu batas umurnya. Iya. Makanya disebut apa, Mi? Digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang. Iya. Karena rezekinya udah beres. Iya, betul. Iya. Wow. Ini obrolannya gila, daging banget yang malu, Mi. Tapi aku makasih ya Mbak Nasya, aku dapat insight gimana mendampingi teman-teman yang secara hitung-hitungan tuh udah, aku tuh selalu saranin, ayo berobat atau gimana gitu, effort terus berupaya, tapi ternyata memang ada momen dimana kita harus bikin yang bersangkutan tuh melek bahwa ini tuh manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Pokoknya ninggalin legacy. Soalnya
aku selalu lesson learn in my life ya Mi. Ternyata orang yang meninggal dengan proses, kan aku tuh selalu nanya ke orang-orang. Kalau nanti kan meninggal itu pasti. Nah, lu mau meninggal mendadak, apa meninggal pakai proses sakit dulu? Kebanyakan Mi kepengennya meninggalnya mendadak. Ibu Titi nonton. Pengennya meninggalnya mendadak Mi, supaya nggak ngerasa sakit. Terus gue bilang, sok tahu loh. Emang kalau meninggalnya mendadak nggak pakai sakit? Sakitnya sama gila, aku bilang gitu kali. Kalau ini kan soal nyabut nyawanya, itu mah masalah amal lu gitu kan ya, bukan soal mendadak pakai sakit atau enggak. Aku bilang begitu, terus mereka ketawa. Kalau lunas, kalau selalu dibalik ditanya gitu, kalau lunas, kalau gua mungkin ya, kalau Allah ngasih izin, gua nggak mau mendadak karena mulut gua tuh jahat, gua bilang begitu. Walaupun kadang-kadang hati gue nggak jahat, tapi mulut gue pasti jahat orangnya. Gue nggak tahu berapa banyak orang yang gue sakitin selama ini. Kalau gue mendadak, gue nggak akan punya kesempatan minta maaf. Gue nggak bisa bayar hutang rasa gue ke orang, nggak ada waktu lagi. Ketika gue mesti dihadapkan sama malaikat, udah nggak ada waktu lagi gue memperbaiki kesalahan gue. Tapi ketika gue dikasih sakit, itu kayak alarm yang kayak Ami bilang. Tuh gue langsung jadi ngitung-ngitung, siapa nih yang gue belum minta maaf ya. Pokoknya gue teleponin. Maafin gue ya. Maafin gue. Gila ya kemarin. Gue tuh benci banget sama lu. Tapi gue benci saat lu bekerja, lu sembarangan. Tapi gue gak benci sama lu, gue benci cara lu bekerja. Jadi gue mesti ngejelasin gitu loh. Tapi akhirnya jadi memperbaiki supaya nggak ada hutan rasa. Iya. Jadi bisa persiapan juga kan istilahnya Mbak Nas. Kalau dikasih sakit dulu gitu dibanding mendadak. Hutang duit mah kalau misalnya keluarganya mau bayar bisa, iya. Dan duitnya ada, lunas. Hutang rasa nggak bisa diwakili. Iya. Hutang rasa mah mesti kita sendiri. Iya kan? Makanya gue mah nggak punya nyali mendadak. Makanya tuh gue paling takut, tahu nggak Mina? Norak banget gue. Dibandingkan menghadapi meja operasi, kan Ami tahu gue udah ngelewatin beberapa kali ya. Menghadapi meja operasi mah gue nggak kenyi nih. Yang gue kenyi apa? Itu bumping di dalam pesawat. Nah itu gue ngeri banget. Takut mendadaknya itu ya. Naik pesawat jarak jauh, kemudian dia bumping gitu kan ya. Aduh, gua tuh ya kenyi banget. Itu tuh kalau misalnya sebelah sekretarisku atau siapapun ya pasti gua perkes nih. Takut banget gua jatuh pesawat gua lupa minta maaf sama orang. Tapi ketika pesawatnya stabil kemudian mendarat, gua lupa lagi. Parah lah gua. Makanya dikasih sakit ya Mi, supaya selalu eling. Betul nggak itu pelajaranmu? Banget, iya banget. Oke, Mi, apalagi yang Mi, aku pengen itu dong, kamu membacakan sesuatu dari buku ini, mana yang ya buka aja sembarangan Mi, mana yang tiba-tiba kebuka, yaitu yang Allah memang pengen kamu bacain buat teman-teman di sini, silakan. Ini karena bukunya udah lama banget, 2017, aku sendiri banyak lupa loh Mbak. Tapi ada satu penelitian mungkin yang di bab mana ya? Ada beberapa hal ya, tapi ini yang kebuka nih halamannya seperti kata Mbak Nas ya. Aku bacain aja deh ya. Yang kebuka ini soal perasaan tak berdaya yang melumpuhkan. Mungkin jadi nyambung sama penjelasan Mbak Nas tadi ya, bahwa hidup itu ketika kita ngerasa kita punya purpose atau bisa sesuatu yang kita lakukan di bukan sisa hidup ya nyebutnya, berarti kata Mbak Nas tuh jangan menghitung hari, tapi di momen itu apa gitu. Jadi living by moment aja. Nah di sini di penelitian ini dibilang bahwa perasaan tak berdaya itu melumpuhkan. Jadi ada eksperimen di laboratorium di Amerika nih kayaknya terhadap tikus-tikus. Tikus-tikus ini dikasih kejutan listrik, tapi
banget ya intinya. Aduh, aku harus bacanya terlalu banyak, Mbak Nas. Mm-mm. Sebentar, apa ini ya? Sebentar. Ini ajalah kesimpulannya. Maaf ya agak panjang, tapi kesimpulan yang bagian sini adalah adanya hubungan antara faktor psikologis dan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan um, munculnya hormon-hormon sel imun yang namanya natural killer yang secara spesifik ini dibutuhkan untuk menghadapi sel-sel kanker secara spesifik gitu. Nah di sini aku ngasih title-nya perasaan tak berdaya yang melumpuhkan. Jadi mungkin nyambung sama yang tadi kita obrolin ya Mbak Nas ya. Jadi ketika hidup udah nggak memberikan apa-apa, aduh gue bisa apa nih, aduh nggak ada lah gini bla bla, mengeluh dan bla 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 itu kan bentuk juga perasaan tak berdaya. Nah itu ternyata bisa menekan sistem imun dan bisa bikin sel-sel kanker lebih gampang menyebar gitu. Betul, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita badannya lagi sakit, jangan lupa banyak tertawa. Ketawa aja gitu. Iya, betul betul. Terus kemudian mungkin ini di sisa 10 menit terakhir ya. Ini terima kasih Bijak Bersama Kanker juga menuliskan, bener loh habis didiagnosa saya bongkar rumah cari ada barang orang nggak yang saya pinjam. Masih ada nggak yang belum dibalikin? Ketemu ada buku 12 tahun yang belum dibalikin, dia bilang. Tuh kan, suka begitu. Bayar sana utang-utang semuanya. Karena takutnya tiba-tiba besok jalannya. Aduh, udahlah, hidup memang sangat menyenangkan dan lucu. Itu sebabnya kita dibikin lucu aja, karena hidup tuh nggak ada, dalam hidup tuh semua cuman bercanda lah. Dalam hidup itu nggak Iya. ada yang selamanya lah gitu ya. Jadi nikmatin aja semuanya. Dan aku juga kalau misalnya ke bangsal kanker gitu ya, kan kami tahu ya kalau misalnya udah nggak bisa makan, Iya, udah nggak bisa makan itu tanda-tanda. Ya. itu otomatis kan udah tinggal bantalan lemaknya udah nggak ada, Mi. Karena jadi udah kecil banget, bantalan lemaknya udah nggak ada. Masuknya aja itu infus buat kemonya tuh udah yang sakit banget pasti. Nggak usah diceritain sakitnya apa, pokoknya berkali-kali lebih sakit dibandingin Anda vaksin. Nah itu tuh buat, jadi aku ngobrol sama susternya, iseng emang dasar gue ya suka nanya-nanya ya. Suster bisa ngebedain nggak mana pasien yang ikhlas mana yang enggak? Tahu nggak jawabannya apa, Mi? Jawabannya gini, saya tuh kalau masukin infus ya, walaupun bantalan lemaknya udah menipis, tetapi bisa lancar aja. Terus semuanya infusnya tuh lancar aja. Kalau orangnya memang ikhlas. Iya 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 iya. Jadi badannya juga nggak menolak ya? Badannya ngikut nih. Tapi ketika badannya pas dimasuk aja tuh ngelawan gitu, dia artinya tuh belum sejalan sama keinginan takdir ini. Gitu, Mi. Keren banget itu Mbak. Emang ya, iya iya iya. Kata suster. Nah, Ami mau memberikan pesan apa kepada teman-teman? 7 menit milik Ami nih. Silakan, Mi. Apa ya? Pesan bukunya apa kayak Mi? Pesan bukunya sih karena bukunya itu by order ya. Cuman yang saya mau highlight dari buku ini adalah memang pesannya adalah ketika orang sakit, terkhusus kanker, itu orang lebih fokus mungkin sama penyakitnya, berobat apa, berobat ini, berobat itu gitu, lebih ke situ. Tapi mungkin karena subtitle buku ini adalah membangun kekuatan hati dan pikiran, maka saya highlightnya adalah memang mungkin teman-teman perlu membereskan atau ya membereskan tadi persoalan hati, emosi dan lain-lainnya itu yang krusial gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya memang emosi itu kerap menjadi akar, kalau saya mau nyebut itu ya, akar dari penyakit munculnya sel-sel abnormal kanker pada tubuh kita gitu. Nah caranya gimana, kayak Mbak Nes bilang, banyak ketawa atau memaafkan atau apapun gitu, tapi yang membereskan
faktor emosi dan hati kita gitu. Kurang lebih itu Mbak Nas. Dan jangan lupa tambahan dari saya, nonton filmnya yang nggak pakai otak. Tahu nggak teman-teman, nonton film yang nggak pakai otak apa? Jadi dari awal sampai akhir kita cuma cekikikan, hihihi, huhuhu, udah cuman gitu. Nggak lama keluar, tamat. Nah, udah gitu. Jadi itu namanya film nggak pakai otak, nggak usah mikir. Jangan kita lagi stres, pengobatan, lagi relapse, lagi ini, lagi itu, mesti ngulang lagi dari awal, mesti imunologi lagi, mesti ini, mesti itu, gitu ya. Terus tiba-tiba kita nonton film cara bikin nuklir Oppenheimer. Ya iyalah, kitanya yang mati abis nonton, begitu loh. Karena berat amat kayak ini ya, gitu filmnya. Jadi kepikiran, nanti mempengaruhi. Ingat, rasa itu kadang-kadang juga jalannya tuh melalui mata. Terus kalau misalnya Anda mau diet sosial media juga silakan lakuin aja gitu loh. Karena banyak hal-hal yang nggak enak juga. Nanti Anda ngelihat ini kok ada orang-orang yang kayaknya hidupnya jahat, tapi kok dia nggak kena kanker ya gitu. Sementara aku kayaknya udah baik-baik aja, tapi kenapa gue bolak-balik di kemo? Ya Allah, 18 kali capek nih gue gitu loh. Nah udah nggak usah. Kalau itu jadi sumber penyakit buat Anda, diet aja, diet sosial media, nggak usah dibuka-buka lagi. Kayak Ami, langsung aja mengurung diri, ngejedok di pojok kayak kotak amal musola, di pojok, diem aja, udah gitu aja. Kalau memang bisa jadi sehat gitu, ya nggak sayang? Ya, lebih selektif aja ya untuk membiarkan apa yang masuk, termasuk informasi, makanan, semua itu ditakar dan diukur. Setuju. Baik teman-teman, untuk semuanya sekali lagi, ini adalah buku Berdamai dengan Kanker yang dibuat oleh Rahmi Fitria berdasarkan Estol 2, kisah-kisah orang yang dicatat kembali oleh Ami untuk sebagai sumber kekuatan bagi kita. Ini adalah kehebatan seorang perempuan, Ami, yaitu Rahmi Fitria, ketika masalah kanker datang di kehidupannya, bukan hanya dirinya, pun kepada keluarga besarnya ini. Ayahmu juga meninggal kanker ya, Mi? Ya, leukemia. Ibunya, kakaknya, terakhir adalah ayahnya, dan Ami sendiri pun adalah seorang penyintas kanker. Bukannya patah dan hancur, malah Ami berbagi kekuatan tetap produktif untuk menjadi salah satu jalan sumber kesembuhan, karena dia bertemu dengan passion, dia bertemu dengan gairahnya, yaitu buku, sehingga membuatnya menjadi hidup. Nah, untuk Anda, silakan stop mengasihani diri sendiri. Kalau memang ternyata air mata, isak pilu akan membuat Anda jadi sembuh, ayo nangis lebih kencang sekarang, saya tungguin. Tapi kalau misalnya ternyata nangis air mata, berkeluh kesah, cerita sana sini, berbagi drama gitu ya, tidak membuat Anda menjadi pulih, udah diem aja. Karena itu akan membuat energi Anda pun akan lebih terkuras. Terima kasih buat semuanya, peluk sayang untuk para pejuang kanker di sana. Hari ini Mi, aku tadi kerja di pain management untuk rasa sakit di badanku, pain management. Nah terus udah gitu aku baru ketemu sama ini, kan ketika aku lagi encourage gitu ya, terus dia bilang, Mbak Syahnas, saya baru selesai kemoterapi, saya kanker payudara. Saya boleh peluk nggak aku? Boleh. Aku peluk. Terus nggak pakai banyak ngomong. Terus dia bilang gini di kuping, makasih ya. Iya. Udah ternyata itu kekuatan. Iya, nggak usah banyak nasihat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Mi, I love you, Mi. Sehat terus ya, Mi. Makasih banyak. Dadah, ditunggu buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah, Mi. Dah semua teman-teman.